Pohon pisang sering dianggap biasa saja. Buahnya manis, daunnya berguna, batangnya lunak. Tapi dalam cerita rakyat, kebun pisang punya nuansa lain, terutama saat malam hari. Daun yang lebar menutupi cahaya bulan. Hembusan angin membuat dedaunannya bergerak. Bayang-bayangnya bisa menipu mata. Disinilah pocong sering dikaitkan. Sosok dengan kain kafan, wajah pucat, dan juga mata kosong. Banyak cerita yang beredar bahwa pocong muncul dari balik rumpun pisang. Alasannya sederhana, kebun pisang biasanya ada di pinggir kampung, sunyi, gelap, dan jarang dilalui orang. Tempat yang cocok bagi imajinasi ketakutan manusia. Cerita ini tersebar luas. Banyak orang mengaku melihat sosok putih di sela batang pisang. Ada yang bilang hanya kain tertiup angin. Ada juga yang bersumpah bahwa itu benar-benar pocong. Akibatnya, anak-anak desa sering dilarang bermain ke kebun pisang saat malam hari. Kaitan pocong dan pohon pisang menunjukkan bagaimana manusia memberi makna pada tempat. Yang sepi jadi menyeramkan, yang gelap jadi penuh misteri. Ketakutan itu lalu diwariskan lewat cerita, hingga menjadi mitos yang sangat kuat. Beringin adalah pohon besar, batangnya kokoh, akarnya menjuntai, daunnya rimbun. Umurnya bisa sampai ratusan tahun. Dalam kepercayaan Jawa, beringin adalah pusat energi gaib, bukan hanya pohon biasa, tapi simbol keseimbangan alam. Banyak yang percaya beringin adalah rumah kerajaan jin, sosok tinggi besar, bayangan hitam, atau makhluk halus sering dikaitkan dengannya. Bahkan di banyak alun-alun kota Jawa ada pohon beringin kembar. Orang percaya pohon itu punya penjaga gaib yang sakti. Cerita mistisnya tak terhitung. Orang yang nekat menebang beringin tua sering sakit mendadak, ada yang kesurupan, ada juga yang didatangi makhluk aneh dalam mimpi. Karena itu, beringin dihormati. Bahkan, banyak orang yang memberikan sesaji di bawahnya. Rasa angker dari beringin datang dari bentuknya sendiri, besar, rimbun, dan seolah menelan cahaya. Saat malam, akar-akarnya tampak seperti tali besar yang bisa bergerak. Imajinasi pun mudah berlari, maka wajar bila beringin disebut sebagai kerajaan gaib. Sawo biasanya ditanam di pekarangan rumah. Buahnya manis, kulitnya coklat, dan daunnya hijau pekat. Tapi pohon ini juga punya sisi mistis. Banyak cerita Jawa yang mengaitkannya dengan genderuwo. Genderuwo digambarkan sebagai makhluk besar, berbulu hitam, dan juga berbau menyengat. Ia sering berdiam di tempat teduh yang rimbun. Pohon sawo menjadi pilihan karena batangnya kokoh dan daunnya lebat. Orang-orang desa percaya jika malam hari tiba, genderuwo keluar dari pohon sawo. Ia bisa menampakkan diri sebagai bayangan besar atau hanya berupa suara aneh. Kadang terdengar tawa yang berat, kadang seperti suara benda yang jatuh. Cerita ini membuat banyak orang enggan duduk di bawah pohon sawo setelah petang. Hubungan sawo dan genderuwo juga terkait pada fungsi halaman rumah. Pohon ini sering ditanam dekat sumur atau tempat sepi, maka suasana mistis makin terasa. Genderuwo pun mendapat ruang dalam imajinasi masyarakat. Asam Jawa adalah pohon tua yang bisa tumbuh besar. Daunnya kecil, batangnya keras, dan akarnya kuat. Pohon ini sering berdiri sendiri di tengah ladang atau di dekat makam. Itulah yang membuatnya diselimuti aura mistis. Masyarakat percaya pohon asam Jawa jadi tempat tinggal roh penasaran. Arwah orang yang meninggal tidak tenang, gentayangan, atau belum diterima di alam baka. Saat seseorang berjalan melewati pohon asam pada malam hari, sering muncul rasa merinding tanpa sebab. Cerita mistisnya banyak. Ada yang melihat bayangan putih melayang, ada juga yang mendengar suara tangisan di tengah malam. Bahkan ada yang tiba-tiba jatuh sakit setelah tidur di bawah pohon asam. Keangkeran pohon ini juga diperkuat oleh posisinya. Sering ditemukan di makam tua atau jalan yang sunyi, sehingga asosiasi dengan roh penasaran makin kuat. Pohon asam pun menjadi simbol kesedihan, kehilangan, dan misteri yang tak terjawab. Kepuh atau Sterculia foetida adalah pohon besar dengan buah aneh yang berbau khas. Dalam tradisi Jawa, pohon kepuh sangat angker. Ia sering dikaitkan dengan Banaspati. Banaspati digambarkan sebagai api gaib yang melayang-layang. Ada yang menyebutnya makhluk hidup berupa bola api. Sosok ini dipercaya suka mengganggu manusia. Konon, orang yang berpapasan dengannya bisa jatuh sakit atau celaka. Pohon kepuh dianggap sebagai tempat tinggal Banaspati.
Orang yang lewat di bawahnya pada malam hari sering merasa panas dingin, seperti ada energi tak kasat mata. Beberapa cerita menyebutkan bola api muncul dari cabang pohon, melayang sebentar, lalu menghilang. Mitos ini membuat orang takut mendekati kepuh saat malam hari. Bahkan, penebangan pohon kepuh tua sering dilakukan dengan ritual khusus. Sesaji diberikan agar penunggu gaib tidak marah. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan pada pohon ini. Randu alas atau kapuk randu adalah pohon tinggi dengan batang yang besar. Buahnya menghasilkan kapuk yang biasa dipakai sebagai isi bantal. Tapi di dunia mistis, pohon ini punya cerita yang lain. Masyarakat Jawa mengaitkannya dengan Wewe Gombel, sosok perempuan tinggi, berambut panjang, dan wajah yang menyeramkan. Wewe Gombel terkenal suka menculik anak-anak yang keluar rumah saat malam. Namun, ia tidak menyakiti, hanya menakut-nakuti agar anak itu tidak bermain sampai larut malam. Pohon randu alas sering jadi latar kisah. Bayangan pohon besar di malam hari memberi kesan menakutkan. Saat angin berhembus, buah randu yang kering bisa berbunyi keras, seperti suara aneh dari atas pohon. Orang lalu mengaitkannya dengan suara Wewe Gombel. Karena mitos ini, orang tua sering memakai cerita Wewe Gombel untuk menakut-nakuti anak-anak. Tujuannya mendidik agar tidak keluyuran saat malam. Pohon randu pun mendapat posisi penting dalam imajinasi rakyat. Pohon waru banyak tumbuh di tepi jalan desa. Daunnya lebar, bentuknya seperti hati, dan pohonnya bisa tumbuh tinggi. Salah satu jenisnya, waru doyong, dianggap sangat angker. Cerita yang beredar, pohon waru sering jadi tempat jin penunggu jalan. Makhluk ini suka menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Kadang berupa hewan besar, kadang berupa bayangan hitam. Pengendara malam yang lewat sering merasa diikuti atau tersesat. Kisah horor di sekitar pohon waru juga banyak. Ada yang tiba-tiba motornya mati, ada yang tiba-tiba mendengar suara langkah tanpa wujud. Bahkan ada cerita orang dibonceng makhluk gaib setelah lewat dari sana. Karena itu, pohon waru dianggap sebagai simbol bahaya perjalanan malam. Orang desa biasanya menyalakan lampu terang atau membaca doa ketika melewatinya. Rumpun bambu identik dengan suara-suara aneh. Saat angin bertiup, batang bambu saling bergesekan. Suaranya bisa mirip bisikan atau rintihan. Inilah yang membuat bambu sering dikaitkan dengan dunia gaib. Kuntilanak dan tuyul adalah sosok yang paling sering disebut. Kuntilanak digambarkan suka tertawa di sela rumpun bambu. Tuyul diyakini bersembunyi di situ sebelum keluar mencari mangsa. Cerita mistisnya muncul di banyak tempat. Orang mendengar suara tangis bayi dari rumpun bambu. Ada yang melihat sosok putih berlari cepat di antaranya. Bahkan ada kisah orang hilang arah ketika berjalan dekat rumpun bambu pada malam hari. Kesan menyeramkan rumpun bambu datang dari bentuknya, rapat, gelap, dan sulit ditembus cahaya. Saat malam hari, ia jadi seperti labirin alam. Imaji manusia pun mudah membayangkan hal-hal gaib di dalamnya. Nangka adalah pohon buah besar dengan aroma yang khas. Buahnya harum tapi menusuk. Pohon ini juga sering tumbuh rimbun di pekarangan atau kebun. Dalam cerita rakyat, nangka dikaitkan dengan kuntilanak, sosok perempuan berambut panjang, berwajah pucat, dan sering tertawa melengking. Banyak orang percaya kuntilanak suka berdiam di pohon nangka. Aromanya yang tajam dianggap menarik bagi makhluk gaib. Selain itu, daun nangka yang rimbun membuat pohon ini cocok untuk bersembunyi. Beberapa orang mengaku melihat kuntilanak duduk di dahan nangka dengan kain putih menjuntai. Cerita ini membuat orang berhati-hati. Saat malam hari, jarang ada yang berani mendekati pohon nangka sendirian, apalagi kalau buahnya sedang banyak. Mitos ini terus hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.